ketiga berkaitan dengan pengajian pembagian akad bagi kita dan raya besok pada hari akad tanggal 4 Januari 2026 bertempat di Masjid Al-Mursyid pada Sari NT 17. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 1 pagi dan insya Allah bersama oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Eri Buswanto Magister Islam. Selanjutnya terakhir Polres Lukas Masjid sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah Rp13.576.000. Kemudian Imam sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp4.922.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp7.156.000 sehingga saldo terima kasih masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp11.382.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian karena uang kas masjid dari tingkat Ketadan Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat kita mulai kepada seluruh jamaah yang bersosok di depan masih kosong maupun untuk dipenuhi. Kemudian bagi jamaah yang baru komunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu selama berlangsung yang pada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk begitu sholat Jumat akan segera mulai kepada Bapak Ustaz Muhammad Yusuf Wibisono MSI disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam rangka menyebut sebenarnya selalu kaum muslimin
yakni menegakkan ibadah Jumat yang berjamaah. Maka dari itu pada saat Jumatnya dan ini memang berbeda dengan khutbah, para khotib yang menyampaikan nasihat pertama merupakan khotib sendiri dan selanjutnya kepada para jamaah semuanya. Marilah di sisa-sisa usia yang kita punya di alam dunia yang kita tidak pernah tahu sampai usia kapan akan dipanggil Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah Jumat yang salah satu tujuannya pun adalah agar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harapannya juga bisa bertambah. Karena hanya dengan landasi hidup ini dengan dasar iman dan takwa saja, insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, terutama telah di akhirat nanti, insya Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bacakan firman Allah. Cukup singkat, tertulis dalam surat Al-Quran ayat 12 firman Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Al-Qur'anul Karim wa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Yang terjemahnya adalah dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau semua menyebutkan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebelumnya menyebutkan Allah adalah dosa yang nyata. Jamaah Jumat yang berbahagia Allah, berdasarkan ayat ini dapat kita pelajari bahwa dalam hidup ini salah satu hal yang terpenting yang kita kerjakan adalah bagaimana mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang mampu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang dibutuhkan adalah jangan sekali-kali kita menyebutkan Allah. Pelajaran yang sangat berharga, bagian dari penguatan akidah Islami. Maka pada kesempatan Jumat kali ini, tujuan khotib dalam khutbah ini adalah agar kita semuanya yang hadir pada Jumat kali ini, termasuk khotib dan juga para jemaah semuanya, akidahnya bisa meningkat. Alhamdulillah kita semuanya bisa melewati momentum pergantian tahun lagi. Tentu saja ini adalah anugerah yang luar biasa, meskipun itu sederhana, tapi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk berbenah. Dan alhamdulillah kita juga sudah memasuki awal yang nantinya kita akan kedatangan tamu yang mulia yang sering kita nantikan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Saat ini sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, artinya 2 bulan kita akan menyongsong datangnya bulan Ramadan. Harapannya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usaha yang panjang, memberikan cukup kesehatan, mempersiapkan bekal iman dan takwa kita, bekal mental kita. Insya Allah kita bisa menyongsong Ramadan dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi semestinya kita sebagai orang yang beriman, melaksanakan semua kewajiban yang salah satunya adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amal-amal soleh yang sudah dituntutkan Allah, dituntutkan Rasulullah Muhammad SAW selama bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu jamaah yang berbahagia, salah satu hal yang terpenting yang harus kita kerjakan, bagaimana kita mengangkat akidah kita masing-masing. Jamaah yang berbahagia rahmatullah, di tahun 2025 banyak cobaan, banyak ujian yang kita dapatkan dari langsung ataupun secara tidak langsung. Baik itu mengenai pada diri kita ataupun saudara kita, terutama saudara kita yang ada di Sumatera sana, Aceh, Sumatera Utara,
Malaysia dan sekitarnya saat ini sedang berduka sedang menerima ujian dalam hidupnya. Kita yang ada di sini mestinya bersyukur. Alhamdulillah kita masih menemani hidup di Yogyakarta ini. Alhamdulillah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan saudara-saudara kita ada di sana tidak seberat yang banyak terima. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk meluangkan waktu kita menafikan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dalam rangka untuk memenuhi semua yang mesti kita lakukan sebagai orang yang beriman dan mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, marilah kita sedikit merenungi siapa diri kita sebenarnya ini. Penting bagi kita agar ini bisa menjadi landasan berbicara untuk ke depannya. Arah tujuan kita sebenarnya mau kemana? Apakah kita berhenti di sini? Apakah kita hanya mengejar dunia semata? Atau kita mengutamakan urusan-urusan keakhiratan saja? Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, Islam menghendaki adanya keseimbangan antara urusan dunia dan urusan ukhrawi. Marilah hidup yang cuma sekarang yang ada di alam dunia ini benar-benar dijadikan hidup yang penuh makna, hidup yang mendatangkan manfaat. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga pernah mengatakan, khairun nas a'fa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, terutama bagi sesamanya dan kehidupan. Kalau sampai hari ini kita merasa bahwa diri kita hadirnya di dalam dunia ini belum memberikan manfaat untuk sesama kita, untuk kehidupan kita, maka setidak-tidaknya adanya kita jangan sampai merugikan yang lain. Itu yang harus kita paham bersama-sama. Sekarang marilah kita merenung tentang siapa kita yang sebenarnya. Sudah diingatkan Allah melalui kisah Luqman yang diabadikan dalam sebuah ayat Al-Quran yang sudah kami baca dari awal tadi. Sedini mungkin, sepagi mungkin, ibaratnya demikian. Luqman, orang yang soleh, memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, pelajaran agama, terutama pelajaran akidah. Maka yang terpenting dalam kita hidup ini adalah bagaimana kita memandang akidah ini, tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah. Tidak hanya sekedar mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak sekedar mengakui Allah itu satu saja, tapi bahwa ini harus benar-benar kita hayati, kita resapi dalam satu yang paling dalam dan terlahir dalam perbuatan yang nyata dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, marilah kita renungkan kembali yang pernah kita dengar dalam sebuah ayat yang mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Yang terjemahnya ada, yang artinya ada, barang siapa mengenal siapa dirinya, misalnya dia akan mengenal siapa Tuhannya. Dan barang siapa mengenal siapa Tuhannya, niscaya dia pun akan mengetahui, mengenal siapa dirinya. Jemaah Jumat rahmatullah, terkait dengan pelajaran akidah, terkait dengan pemahaman tauhid, kita semua ini adalah makhluk tauhid. Awal mulanya manusia diciptakan ke dunia ini adalah makhluk tauhid. Pertama kali manusia diciptakan dari turun, dari tanah, kemudian dari alam, dari sumber daya. Kita adalah generasi yang setia yang mendiami bumi ini, merupakan anak keturunannya Nabi Adam Alaihissalam. Itu adalah bapak kita, nenek moyang kita, ibu Hawa itu adalah ibu kita. Alhamdulillah kita bersyukur kita terlahir dari sumber daya. Nanti ada satu-satunya makhluk yang bernama manusia yang terlahir yang diciptakan Allah dari Tuhan dari tanah. Maka ketika kita memahami setiap apa yang kita dapatkan dalam ajaran Islam ini, banyak hal yang sangat benar yang memberikan manfaat, pemahaman yang luar biasa untuk kita semua. Dari sholat saja, kalau kita bisa memahami makna dari apa yang kita baca selama kita melaksanakan sholat, itu memiliki arti
makna yang sangat luar biasa. Bahkan setiap gerakan yang kita lakukan dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan sahabat itu juga menyimpan makna-makna yang sangat mendalam. Terkait dengan penciptaan manusia dari tanah, itu tergambar saat kita melaksanakan gerakan sujud. Saat kita sujud, 7 tulang yang kita punya dalam diri kita letakkan di tempat sujud kita, dan kita kembali di bawah tempat sujud kita, di bawah sajadah, di bawah lantai ini ada tanah. Mengapa sujudnya seperti itu? Mengapa harus ada sujud? Ternyata agar kita semuanya bisa memahami, bisa merasakan bahwa sebenarnya asal masalah kita dari tempat yang sangat rendah ini. Mengingatkan kita bahwa asal masalah kita dari tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal masalahnya manusia dari tanah, suatu saat akan kembali ke dalam lagi. Maka ketika manusia mati, tuntunan dalam ajaran bangsa, kuburkan di tanah. Bukan dilarung di samudera sana, bukan diterbangkan di kapal. Karena asal masalah kita dari tanah, maka kita sangat bersyukur. Memberikan kemudahan kepada saudara kita, tetangga kita, anggota kita, ketika kita meninggal, kita memberikan kemudahan untuk mengembalikan kita, menguburkan kita ke tempat yang semestinya yang kita. Kita sujud menyadarkan kepada kita bahwa betapa rendahnya kita dan betapa tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari kemusyrikan. Subhanallah wa rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maha suci Engkau ya Tuhanku, dengan bertasbih bertahan kepada maafkanlah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan. Allahumma ighfir, ditutup dengan mentaatan kepada Allah sambil membayangkan setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan harapannya apa? Setelah kita melaksanakan sholat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana salah satu tujuan sholat, selain kita mengingat Allah, kita diharapkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mestinya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang sudah melaksanakan sholat, tapi masih melakukan kejian, masih melakukan munkar, maka dipertanyakan, sholat yang dilakukan itu sebenarnya diniatkan karena apa? Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, secara sederhana yang paling simpel, bentuk pemahaman akidah, bentuk pemahaman tauhid adalah berdasarkan semua pekerjaan yang kita lakukan dan itu adalah baik. Niatkan itu bagian dari ibadah, karena dunia adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dan niat yang paling awal, niat yang paling dalam, semuanya harus beriman. Karena Allah yang dicari adalah ridhonya Allah, bukan mencari yang lain. Kita beribadah untuk mendapatkan ridha Allah. Niatnya cuma satu. Besok 2 bulan lagi di bulan Ramadan kita melakukan amal kebaikan yang bermacam-macam, yang beragam. Sholat fardu, sholat sunnah, sedekah takjil, bersedekah, infak dan lain sebagainya. Mari kita laksanakan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hadir kita di sini sambil menunggu khotib naik mimbar, panjenengan masih punya kesempatan untuk membaca amalan-amalan, doa, zikir, membaca suci Al-Quran, dan yang baik yang bisa kita lakukan selama kita ada waktu sholat. Di waktu yang lain selain waktu sholat Jumat, dari waktu subuh sampai isya, sampai ketemu subuh kembali, sambil menunggu azan, di sela-sela waktu azan dan di rumah. Setelah melaksanakan sholat, mari kita sediakan waktu kita, sempatkan waktu kita untuk mengingat Allah, baca sholawat dan lain sebagainya. Muhasabah diri atau refleksi diri. Nah, terkait dengan refleksi diri, muhasabah tidak mesti harus dilakukan di setiap penghujung akhir tahun. Sering kita jumpai, sering kita dengar, setiap momen akhir tahun dijadikan sebagai ajang untuk melakukan refleksi diri, refleksi akhir tahun. Padahal kita sebagai orang Islam sudah jelas-jelas pada tuntunan adalah muhasabah diri yang insya Allah setiap saat bisa kita lakukan.
terutama di sela-sela waktu sholat maghrib, subuh, zuhur, asar, isya, asar, maghrib, isya. Insya Allah ini waktu yang mustahil yang kita bisa kita manfaatkan. Syukur bisa berjamaah dengan tahu kita dari sebelah kita. Minimal dengan Abu Bakar ketika di rumah. Kalau tidak bisa menggunakan di masjid, kalau mereka dan sebagainya, mungkin soalnya di tempat pekerjaan, langsung di sana ada sholat, bersilakan untuk dikerjakan semaksimal mungkin. Dan sekali lagi, bangunan pertama yang kita bangun dalam ketika beragama adalah akidah. Semuanya karena Allah. Tauhid tidak sekedar mengakui agama kita Islam. Yang namanya akidah tidak sekedar mengakui Tuhan kita adalah Allah. Tidak sekedar Allah itu Maha Satu saja, tetapi benar-benar telah yang berbuatannya nyata. Kita juga sudah sering mengucap janji kepada Allah. Salah satunya dalam surat Al-Fatihah. Surat yang paling sering kita baca dalam surat sholat ada surat Al-Fatihah, dan itu suka baca karena bagian dari rukun sholat. Bagian dari akhir sholat harus membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Ketika sholat berjamaah, tentunya menjaga dan bacaan kita mendengar dan imam mengikuti. Ini harus datang, terutama pada ayat yang kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah ketika kita mendapat kesulitan dalam hidup kita, pintu pertama yang kita tinggal kepada Allah? Pintu curhat yang pertama apakah sudah kita curhat kepada Allah? Sering kali terjadi dalam kehidupan kita, apalagi sekarang teknologi sudah sedemikian rupa, curhatnya melalui media sosial. Subhanallah, Masya Allah, banyak orang yang mendengarkan. Pada kita orang Islam itu malah menunjukkan ketidakberdayaan kita, menunjukkan kelemahan kita. Orang beragama seolah-olah tidak melihatnya. Curhat sama Gustinya. Pada curhat yang paling utama yang kita memiliki kesusahan dalam hidup adalah kepada Allah. Tapi alhamdulillah masih penting. Curhatnya tidak pada orang kita, tidak pada kepada orang rumah, ini sudah alhamdulillah. Karena kita bisa terjebak pada orang muslim. Tapi malah kita cuma menjadi manusia. Bahwa ketika kita dalam hidup ini kita sudah yakin kuat bahwa Allah pun sudah berjanji pada ayat yang lain untuk orang astajib lakum. Minta kepada niscaya aku akan kabulkan. Ini yang harus kita pahami. Banyak ulama-ulama, para pemikir dulu di pertengahan abad ke-19 pernah muncul fenomena dalam kehidupan masyarakat Islam. Kenapa Islam itu tidak maju-maju? Karena tertutup oleh orang Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh umat Islam itu sendiri. Karena tidak perlu kita buat, kita perlu kita rasa dia sebenarnya kita cari-cari. Tidak perlu menjatuhkan satu sama lain. Kita hanya sama, dasarnya sama. Al-Quran, As-Sunnah, ya sudah. Bismillah kita lakukan, kita jalankan. Kajian-kajian yang benar-benar pada kajian, benar-benar didasarkan pada Tuhan, tidak sekedar asal kajian saja, pada sekedar emosi, kepentingan kelompok tertentu dan lain sebagainya. Para ulama, itu Jalal bin Ta'afun, Muhammad, kemudian di Indonesia ada Kiai Ramadhan, ada Kiai Hasan Ash'ari, dan lain sebagainya. Sudah memberikan pelajaran yang sangat bermakna untuk kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim yang baik? Salah satu pelajaran kita adalah hidup manusia harus berlandaskan hati. Ibarat kita membangun sebuah bangunan, yang pertama kali kita didirikan adalah fondasi. Sama halnya dalam kita beragama, agama juga butuh fondasi. Fondasi dalam beragama namanya akidah. Bentuk sederhananya, setiap pekerjaan kita lakukan, mari kita landaskan, kita dasarkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, maka kita harus berpikir berarti perbuatan kita lakukan mestinya perbuatan yang lebih baik, yang baik dan yang jelas benar menurut syariat atau dengan ajaran agama. Demikian yang perlu saya sampaikan.
sendiri. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua, membekali kita semuanya agar keimanan dan ketakwaan kita semakin baik, semakin mantap, terutama menyongsong kehidupan mulai dari tahun kemarin sebenarnya, kemudian kita tahun 2026 dan seterusnya. Menurut ahli-ahli ekonomi sosial, bahwa kita akan menemui masa-masa yang sulit, terutama dalam kesejahteraan ekonomi sosial. Dulu kita pernah mengalami krisis di tahun 96, tapi itu hanya terjadi dalam konteks negara kita. Tapi yang terjadi pada tahap kekinian itu adalah krisisnya adalah krisis global. Maka benar yang dicanakan pemerintah mulai untuk mencanangkan ketahanan pangan yang lain, kita juga berusaha menciptakan ketahanan pangan minimal dari rumah kita masing-masing, dari kehidupan diri kita masing-masing. Kalau kita belum bisa berdikari tiap hari, kita hidup dalam tanah yang sederhana saja. Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita semuanya tentang pola hidup sederhana. Besok di bulan Ramadan kita menunjukkan berlatih hidup yang sederhana, agar kita punya bekal yang cukup untuk menatap hari esok yang lebih baik di tengah kesulitan yang tidak bisa kita hadapi. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa Allah bersama kita. Tidak perlu takut dengan apa yang terjadi, tidak perlu takut dengan gejala-gejala alam. Perkiraan para ahli geofisika, geologi, BMKG akan ada yang namanya hujan ras. Kita sebagai orang Islam tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena memang kita hidup dalam sebuah tempat yang memang rentan akan adanya kejadian-kejadian. Yang penting tetap dekat kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat. Maka selamanya dunia atau kesejahteraan itu wilayahnya Allah. Sungguh kita tetap aman dan semua selama dengan